Satu potong jagung kering. Jika ditanam di tanah dan disiram, apa yang akan terjadi? Mari kita amati proses perubahannya dengan bantuan kamera batu. Pada hari keempat, biji jagung telah menyerap cukup air dan sedikit mengembang. Sebuah akar kecil muncul dari tanah. Di dalam wadah kaca transparan, kita dapat melihat dengan jelas bagaimana akar dan batang serta daun saling melengkapi. Akar menyerap air dan garam mineral dari tanah, kemudian mengalirkannya ke daun melalui batang. Setelah fotosintesis, daun akan mengirimkan bahan organik yang dihasilkan ke akar. Pada hari ke-15, lebih banyak biji jagung mulai berkecambah, membentuk gundukan tanah kecil. Meskipun sangat padat, energi dari embrio biji jagung cukup untuk mendukung pertumbuhannya menjadi bibit kecil. Kita semua tahu bahwa jagung saat ini tidak bisa disimpan untuk benih. Jadi menanam pot kecil ini hanya untuk dinikmati sebagai tanaman hias. Jika ingin memanen jagung yang kita tanam sendiri, kita harus membeli benih. Berikut adalah cara menanam jagung ungu. Pertama, kita perlu melakukan pembibitan. Isi cangkir bibit dengan tanah yang longgar dan bernapas, sehingga akar akan tumbuh lebih baik setelah biji berkecambah. Ini adalah biji jagung ungu. Mengapa berwarna merah? Karena perusahaan benih telah melakukan perlakuan pelapisan di luar. Lapisan ini berfungsi untuk membunuh bakteri, mendisinfeksi, dan mencegah hama. Setelah menanam benih, siram tanah agar tetap lembab. Selanjutnya, kita perlu mengambil beberapa keranjang dari pasar sayur sebagai wadah tanam. Jadi perlu memotong beberapa kantong anyaman untuk diletakkan di bagian bawah dan sekelilingnya agar tanah tidak keluar. Sekarang, mari kita ubah beberapa botol air kosong menjadi alat kompos. Gunakan gunting untuk memotong bagian atas kedua ujung botol, ratakan sedikit, dan itu akan menyatu dengan baik. Kemudian, gunakan solder untuk membuat beberapa lubang kecil di sekitar bagian bawah botol, dan alat kompos sederhana ini pun siap. Letakkan di tengah keranjang, lalu isi dengan tanah. Kulit buah dan sayuran yang tersisa dari makanan sehari-hari bisa dimasukkan ke dalamnya. Setelah terurai, itu bisa menjadi pupuk, dan jika ditutup dengan baik, tidak akan mengeluarkan bau yang menyengat. Setelah 15 hari, biji jagung mulai berkecambah dan tumbuh menjadi bibit kecil. Bahkan batangnya pun berwarna ungu, tampaknya varietasnya sesuai. Ketika bibit tumbuh seperti ini, saatnya untuk memindahkannya. Satu keranjang bisa menampung 2 tanaman. Lepaskan bibit dari cangkir agar semua orang bisa melihat, akar bibit tumbuh cukup baik. Kita bisa menanam jagung lebih dalam, sehingga tidak mudah roboh di kemudian hari. Setelah semua ditanam, siram dengan air untuk menetapkan akar, selanjutnya kita serahkan kepada waktu. Setelah 62 hari, tanaman jagung sudah menghasilkan tongkol jagung. Menanam jagung sebenarnya tidak memerlukan banyak perawatan. Sebelumnya hanya diberi pupuk campuran sekali, dan cukup menyiramnya sesekali. Setelah 86 hari, daun tanaman jagung mulai mengering perlahan. Mari kita buka satu untuk melihat. Meskipun jagung yang ditanam tidak terlalu besar, bijinya cukup penuh. Jagung yang lebih muda mulai berubah menjadi merah muda, dan saat matang menjadi ungu. Jagung ini kaya akan antosianin. Dalam penanaman di rumah, kita memilih varietas yang sedikit istimewa. Perhatikan saat merebus jagung ungu ini, sebaiknya masukkan bersama lapisan pelindungnya ke dalam panci, jangan sampai semua pelapisan terkelupas. Jika tidak, setelah direbus, permukaannya akan memudar, dan orang yang tidak tahu mungkin mengira itu adalah pewarna. Video ini memperlihatkan lapisan luar, hanya untuk menunjukkan kepada semua orang. Ikuti kami untuk berbagi lebih banyak cara menanam yang menarik dan unik.